Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Kadapi dengan NIM A1A323091, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari kelas R002. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan penjelasan mengenai agama dan kehidupan manusia serta ibadah dan amalan solehnya. Dalam hal ini, untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah agama dalam bentuk penugasan video, selaku dosen pengampu mata kuliah agama ini, Bapak Profesor Dr. Ustadz Sufyan SAG MAG. Pertama, ada fitrah beragama bagi manusia. Manusia hidup memerlukan agama sebagai tempat mencari ketenangan dan keridhaan Tuhan, dan agama juga hadir untuk menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Menurut Islam, agama berarti suatu peraturan dan penetapan Tuhan yang membimbing manusia kepada akidah yang benar, ibadah yang baik, dan muamalah yang baik pula. Sedangkan manusia adalah hayawan al-nahi, makhluk yang berpikir, yang pada hakikatnya adalah makhluk mencari kebenaran. Jadi maksudnya di antara agama sebagai suatu hakikat yang benar dan manusia dengan akal dan hatinya sebagai makhluk mencari kebenaran yang tersebut. Manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dengan fitrahnya. Sesuai dengan hadis riwayat Sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hamim yuladi la yuladi ala fitrah. Sadaqallahu alazim. Yang artinya tidaklah dilahirkan seorang anak melainkan atas fitrahnya. Hadis riwayat Muslim. Di dalam bukunya Membumikan Al-Quran, Quraisy Shihab mengartikan fitrah itu sebagai agama yang benar, kesucian atau asal kejadian. Al-Syarif Ali bin Ahmad Al-Jurjani, seorang ahli bahasa Arab dari Persia, mendefinisikan fitrah sebagai watak yang senang menerima agama. Sedangkan para fusakha atau ahli fikih mengartikan sebagai tabiat yang suci dan asli, yang dibawa manusia sejak lahir belum pernah disentuh oleh cacat atau aib apapun. Berikut di antara fitrah manusia itu adalah: pertama, beragama; kedua, mempertahankan hidup; ketiga, melanjutkan jenis; keempat, mempertinggi taraf hidup; kelima, ingin senang; keenam, ingin selamat; ketujuh, ingin bahagia, dan lain sebagainya. Namun di antara sekian banyaknya fitrah manusia itu, fitrah beragama adalah fitrah yang paling utama dan paling murni. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Profesor DR Hamka yang mengatakan bahwasanya pertuhan adalah perasaan yang semurni-murninya dalam jiwa manusia. Sedangkan Syekh Syabib mengatakan fitrah keagamaan adalah satu-satunya fitrah yang membedakan antara manusia dengan hewan, yakni dari insting keagamaannya. Nah, jadi agama Islam yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai agama terakhir dan penyempurna dari agama-agama sebelumnya seperti Yahudi dan Nasrani adalah satu-satunya agama yang selaras dan sesuai dengan fitrahnya manusia. B. Makna dan klasifikasi agama. Pada umumnya, agama dipandang sebagai suatu sistem nilai yang diakui dan diyakini keberadaannya, dan merupakan jalan ke arah keselamatan hidup. Sebagai suatu sistem nilai, agama memiliki tiga inti pokok ajaran, yakni berikut. Pertama, memiliki keyakinan atau credo. Itu bagian paling mendasar dari agama, seperti yakin terhadap adanya suatu kekuatan manusia dari zat yang maha agung di luar kehidupan manusia. Kedua, tata peribadatan atau ritual, yaitu perbuatan manusia sebagai tak tahu kepatuhan dalam berhubungan dengan zat yang diyakini keberadaannya tersebut. Ketiga, tata aturan, etika, moral, kaidah-kaidah ataupun norma-norma yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan antara sesama manusia dengan makhluk serta manusia dengan alam. Adapun juga dalam pemahaman yang lebih luas, agama itu mengandung 4 macam unsur, yakni satu, merupakan jalan hidup yang memiliki aturan-aturan tertentu sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Dua, mengajarkan dan memiliki nilai keyakinan akan adanya Tuhan. Ketiga, memiliki kitab suci yang merupakan kumpulan wahyu yang diterima oleh Nabi yang berisi nilai dasar dan petunjuk yang wajib diikuti dan dilaksanakan oleh pemeluknya. Dan terakhir, keempat, dipimpin atau dibawa oleh seorang Nabi. Dilihat dari sifat dan sumbernya, agama dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu satu, agama wahyu samawi dan agama bukan wahyu ardi. Kedua, agama misioneri dan agama bukan misioneri. Dan ketiga, terakhir, agama ras geografis dan agama universal. C. Agama Islam dan ruang lingkupnya. Di dalam Al-Quran, agama disebut milah, misalnya milatul Ibrahim, artinya agama yang dibawa Ibrahim, yang tertulis dalam Quran surat An-Nahl ayat 16. Secara khusus, Islam berasal dari kata aslama yuslimu, yang berarti menyerah, tunduk, dan damai. Sedangkan secara bahasa, makna Islam merupakan ketundukan, ketaatan, dan kepatuhan, yang berarti segala sesuatu yang tunduk dan patuh terhadap kehendak Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Menurut Al-Quran, Islam ialah agama yang ajaran-ajarannya merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi petunjuk dan pedoman hidup manusia. Agama Islam mengandung 3 komponen pokok yang terstruktur yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Ketiga komponen ajaran Islam tersebut sebagai berikut. Yang pertama, akidah atau iman, merupakan keyakinan akan adanya Allah Subhanahu wa taala dan para rasul yang diutus yang dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalahnya kepada umat manusia melalui malaikat yang dituangkan dalam kitab sucinya yang berisikan petunjuk kebenaran mengenai kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, syariat atau ibadah,
ialah aturan atau undang-undang Allah Subhanahu wa taala tentang bentuk pelaksanaan manifestasi dari akidah yang diyakini seperti ibadah secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala maupun secara tidak langsung dalam bentuk hubungan dengan sesama manusia dan makhluk lainnya. Yang ketiga, akhlak atau muamalah, yaitu bentuk aturan, norma dan etika dalam bermuamalah dengan sesama manusia dan makhluk lainnya. Ibadah dan amal soleh. Pengertian menurut bahasa atau etimologi, ibadah adalah pengabdian, penyembahan, ketaatan dan rendah diri. Ibadah dalam pengertian pengabdian dan penyembahan dapat dilihat pada surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Pengertian menurut istilah atau terminologi, menurut ulama akhlak, ibadah adalah mengerjakan segala taat badannya dan menyelenggarakan segala syariat atau hukum Islam. Dalam pengertian ini termasuk akhlak atau budi pekerti, dan masuk pula segala tugas hidup kewajiban-kewajiban yang diwajibkan atas seseorang atau pribadi, baik mengenai diri sendiri maupun keluarga ataupun masyarakat bersama. Dan beribadah menurut pengertian ahli tasawuf terbagi menjadi 3. Itu pertama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengharap besar akan memperoleh pahalanya atau karena takut akan siksanya. Kedua, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena memandang bahwa ibadah itu perbuatan mulia dilakukan oleh orang-orang yang mulia jiwanya. Dan terakhir ketiga, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena memandang bahwa Allah Subhanahu wa taala berhak disembah, menjadi tujuan beribadah dan tidak mempedulikan apa yang diterima atau diperoleh darinya. Selanjutnya, ruang lingkup ibadah. Para ulama membagi ibadah menjadi 2 bagian antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Ibadah madha adalah ibadah yang mengandung dan mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini hanya terbatas pada ibadah-ibadah khusus yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri ibadah madha adalah semua ketentuan dan aturan pelaksanaannya telah ditetapkan secara rinci melalui penjelasan dalam Al-Qur'an dan hadis. Contoh ibadah madha ialah salat, harus mengikuti cara dan petunjuk dari Rasulullah SAW dan tidak diizinkan untuk menambah atau menguranginya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW telah bersabda, ya salatlah kamu sebagaimana aku mengerjakan salat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Berikut bentuk-bentuk atau jenis ibadah madha terbagi menjadi 5 antara lain sebagai berikut. Pertama, bersuci atau menyucikan diri dari hadas kecil dan ataupun hadas besar serta dari najis. Yang kedua, sholat atau beribadah. Yang ketiga, berpuasa, wajib maupun puasa sunat. Yang keempat, mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Dan yang terakhir, kelima, beribadah haji bagi yang mampu. Kedua, ibadah khairul madha. Ibadah khairul madha juga disebut muamalah, yaitu ibadah yang tidak hanya sekedar menyangkut hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, fadlun minallah, tapi juga hubungan horizontal antara manusia dengan sesama manusia, fadlun minannas, dan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Untuk ibadah khairul madha ini bersifat umum dan pelaksanaannya tidak seluruhnya diberikan contoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah ini juga disebut ibadah sosial yang melingkupi berbagai aspek kehidupan manusia seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dan kemudian terakhir terdapat hikmah ibadah dan amal soleh. Setiap ibadah dan amal soleh yang dilakukan seorang muslim, maka baginya akan mendapat ganjaran, pahala, dan balasan yang berlimpah ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah firmankan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 10 yang artinya, maka barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seseorang dalam peribadatan kepada Tuhan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman juga di dalam Quran surat An-Nisa ayat 124 yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Demikianlah penjelasan dari saya. Bila mana ada kata yang salah, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.